Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita PJOK kelas 4 dengan materi dasar-dasar keselamatan di air. Pada kesempatan kali ini melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu gerak dasar renang gaya bebas. Kemarin sudah kita pelajari tentang gerakan meluncur, gerakan tungkai, gerakan lengan, cara pengambilan nafas, dan juga koordinasi gerak renang gaya bebas. Untuk kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar keselamatan di air yang terdiri dari aturan yang berlaku di kolam dan juga etika di kolam. Sebelum kita lanjutkan, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membahas pelajaran ini, kamu akan mampu menjelaskan dasar-dasar keselamatan di air. Yang kedua, mempraktikkan dasar-dasar keselamatan di air. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di kolam renang ini. Ya, amatilah kegiatan pengunjung di kolam renang. Banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan yang ada di kolam maupun yang ada di luar. Coba identifikasikanlah aktivitas yang dilakukan pengunjung. Ya, dari mereka aktivitasnya berbeda-beda. Kemudian apakah kegiatannya dikatakan positif atau termasuk perilaku yang negatif? Ya, kegiatannya itu positif maksudnya baik atau negatif yang kurang baik atau jelek yang ketika di kolam maupun di pinggir kolam. Ya, contohnya seperti membuang sampah sembarangan. Jika tidak memungkinkan, amatilah gambar kegiatan di sebuah kolam renang. Nanti kalian akan tahu ada ya orang-orang yang kegiatannya positif dan juga ada yang kegiatannya negatif. Sekarang kita masuk kepada materi, yaitu aturan yang berlaku di kolam renang. Ya, di kolam renang itu ada aturannya karena kolam renang adalah tempat yang cukup berbahaya jika kolamnya itu dalam, karena akan mempengaruhi tentang keselamatan jiwa. Ya, keselamatan termasuk faktor penting di tempat manapun. Saat melakukan kegiatan di air, kamu harus memperhatikan faktor keselamatan. Oleh karena itu, kamu perlu mengetahui aturan umum yang berlaku di kolam renang. Oke, yang pertama, sebelum berenang, apa yang harus dilakukan sebelum berenang? Yang pertama, lakukan pemanasan sebelum berenang. Tujuannya menghindarkan diri dari bahaya cedera atau kram, ya. Seperti peregangan otot-otot tangan, leher, pinggang, punggung, dan juga kaki. Karena akibat yang ditimbulkan jika kita mengalami kram atau cedera, itu nanti pas ketika berenang akan sangat berbahaya karena kita akan tenggelam. Yang kedua, lakukan latihan irama kaki ya sebelum melakukan aktivitas latihan lainnya seperti senam kaki ya, supaya kaki kita benar-benar lentur. Kemudian berjalan-jalan di dasar kolam renang dengan kedalaman yang cocok ya, berjalan-jalan dulu di kolam yang cocok atau yang dangkal. Kemudian setelah itu aturan ketika sesudah berenang ya, basuhlah mata dan seluruh tubuh menggunakan air bersih agar
jauh dari kuman dan kotoran. Ya, sesudah berenang, yang pertama muka dibasuh atau istilahnya mandi dengan air bersih, ya, supaya terhindar dari kuman dan kotoran. Selanjutnya, keringkan pakaian renang di tempat yang teduh, tidak panas. Setelah itu, lakukan istirahat yang cukup. Karena latihan berenang atau berenang di kolam, bermain di kolam itu memerlukan energi yang banyak sehingga menguras energi kita. Sehingga lakukanlah istirahat yang cukup. Selanjutnya, jangan lupa makan yang cukup. Pasti akan lapar ketika selesai bermain di kolam. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari ketika di kolam renang. Ini yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, jangan mendorong teman dari pinggir, sangat berbahaya. Yang kedua, jangan berenang di tempat yang dalam sebelum kalian benar-benar menguasai teknik renang dengan baik, karena bisa tenggelam. Selanjutnya, jangan meloncat di tempat orang ramai berkumpul. Ini juga akan membahayakan keselamatan orang lain. Selanjutnya, jangan meloncat di tempat yang dangkal dengan posisi menukik. Ini sangat membahayakan diri sendiri jika meloncatnya di tempat yang dangkal. Ya, selanjutnya, tidak boleh membasuh muka di pinggir kolam hingga memungkinkan tergelincir ke dalamnya. Ya, jangan membasuh muka dari pinggir kolam. Jika memiliki penyakit menular, ya, sebaiknya tidak berlatih berenang karena ini membahayakan teman-teman yang lain. Seperti apa penyakit menular itu? Contohnya seperti ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan akut yang menyerang hidung, tenggorokan, saluran nafas, dan paru-paru. Ini juga bisa menular. Selanjutnya, seperti apa ya penyakit menular? Seperti diare, ya, tuberkulosis, ada cacingan, penyakit kulit, ya, seperti panu, kadas, kurap, dan sebagainya. Itu cacar air, itu juga sangat bisa menular. Difteri, dan juga yang terbaru virus corona, ini juga sangat berbahaya. Jadi jika memiliki penyakit yang menular, sebaiknya ditunda dulu untuk bermain atau berlatih berenang. Yang selanjutnya yaitu jangan berlari-lari di tepi kolam. Nah, ini sangat berbahaya kalau tidak hati-hati, ya, karena di pinggir kolam itu pasti licin sehingga sangat berbahaya jika jatuh atau terpeleset. Maka harus dihindari. Selanjutnya adalah etika di kolam renang. Ya, kalian perhatikan gambar berikut, ya. Ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Ya, gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang membuang sampah di tempatnya. Ya, itulah bentuk perilaku positif yang dapat diterapkan di tempat umum. Ya, berarti sesudah makan, sampah atau bungkusnya dibuang pada tempatnya. Walaupun di kolam ada petugas, tetap harus kita melakukannya seperti itu. Oke,
Etika ini berkaitan dengan faktor moral ya. Faktor ini harus kamu perhatikan ketika berada dimanapun. Kamu harus memiliki etika yang baik dimanapun berada. Begitu pula ketika berada di kolam renang. Kamu harus memperhatikan etika yang berlaku. Dengan begitu, kamu dan orang lain merasa nyaman saat berenang. Kamu juga harus memelihara kebersihan di sekitar kolam renang. Seperti tadi, membuang sampah pada tempatnya, meletakkan pakaian renang yang basah tidak sembarangan, dan lain-lain. Ya, kolam renang merupakan fasilitas publik yang dimanfaatkan masyarakat umum. Sebagai pengguna, kamu harus turut serta dalam memeliharanya. Salah satu caranya dengan menjaga kebersihan kolam renang. Meskipun pengelola kolam renang memiliki petugas kebersihan, kamu harus menjaga kebersihan. Contohnya membuang sampah di tempat sampah, menyimpan pakaian ganti pada tempat yang disediakan, dan tidak mengotori air kolam renang. Tadi materi dasar-dasar keselamatan di air. Ya, jangan lupa jaga kesehatan diri kalian masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.